Halo guys, salam jumpa kembali. Masih tetap bersama saya di channel ini. Nah, kali ini saya mau cerita pengalaman. Kenapa sampai saya bisa milih motor Fazio ini sebagai daily driver saya sebagai pengganti motor sebelumnya, yaitu Honda Genio. Saya udah niat bahwa saya memang pengen mengganti Genio saya. Nah, saya mikir tuh pertama Genio kan 110. Di sini kebetulan jalannya itu naik turun guys. Jadi kerasa bener tuh saya bawa motor Genio yang cc-nya 110 tuh agak kurang kurang mantep lah. Itu sih menurut saya kurang mantep kalau untuk yang medannya seperti daerah ini, daerah turun naik, apalagi di sini daerahnya kan daerah pegunungan ya. Saya pengennya yang naik ya, setidaknya 125. Sempat kepikir mau Vario. Kalau untuk Honda, kemudian sempat juga terpikir kalau untuk Yamaha itu Lexi. Cuman jujur terus terang saya model-modelnya memang nggak suka motor yang seperti itu. Memang saya lebih suka bentuknya ya yang retro-retro gini lah. Nah, jadi sempat saya mikir, akhirnya ya ujung-ujungnya saya milih sih waktu itu ya Honda, yaitu Scoopy. Karena modelnya ya, saya sempat kepikir juga sih sebenarnya mau Vino, cuman saya juga masih kurang suka modelnya. Kemudian saya sih tipe orang yang suka dengan teknologi juga, jadi saya cari motor yang up to date deh, artinya yang sesuai dengan zaman sekarang gitu, kayak keyless. Nah, waktu itu saya lihat yang Scoopy atau Vario, cuman Vario saya memang terus terang saya nggak suka bentuknya. Nah, akhirnya saya sempet udah nanya-nanya juga sih. Nah, nggak lama saya dengar kabar tuh sekitar bulan Desember, ada ceritanya, ada gosipnya bahwa Yamaha mau ngeluarin motor baru. Nah, kemudian saya cari-cari tuh informasinya, katanya sih di bulan Januari. Kemudian bentuk motornya juga udah kelihatan, ya bentuknya retro. Dan saya dengar juga udah ada namanya, kemudian udah ada cc-nya juga. Nah, akhirnya saya tunggu. Cocok apa enggak, bagus apa enggak nih, sesuai enggak dengan selera saya. Kemudian fungsi-fungsi atau fitur-fiturnya itu yang saya cari enggak nih gitu loh. Nah, akhirnya keluarlah ceritanya si Fazio ini. Wah, itu pas banget. Saya emang cari motor yang kayak begitu. Pertama retro, kemudian cc-nya juga lebih gede dari yang sebelumnya, yaitu 125. Ini ya udah, singkatnya ya saya pesan, saya beli, dan akhirnya saya dapetin ya sesuai dengan harapan saya sih, ekspektasi saya. Selain itu kan saya juga biasa ngojol ya, ojek online. Akhirnya begitu saya dapat Fazio ini, saya ukur muatannya, kemudian tambah lagi bagasinya juga gede, kemudian bensinnya juga gitu loh, kapasitas bensinnya juga besar. Ya udah, akhirnya saya beli. Nah, pengalaman waktu membelinya, begitu launching kan tanggal 17 ya. Begitu launching, saya masih nungguin tuh kira-kira yang jelas waktu launching nggak langsung turun ke dealer kan, setidaknya ada jarak beberapa hari. Nah, saya cari-cari informasi. Selang beberapa hari, saya cari info dealer di
sekitar sini. Kemudian saya hubungi, saya dapat nomor WA-nya, saya hubungi, katanya mungkin baru ada bulan depan gitu loh. Berarti bulan Februari. Kemudian saya masih penasaran karena masih ada dealer lagi. Nah, dealer yang lebih besar dari dealer pertama yang saya tanya. Nah, kemudian ya udah saya langsung datang ke sana. Nah, saya nanya, memang katanya akhir bulan Januari itu motor itu udah ada. Ya udah langsung aja saya inden. Kemudian besoknya saya udah dapat kabar bahwa motor sebentar lagi akan nyampe di dealer. Artinya besoknya gitu ya. Waktu itu tepatnya waktu saya inden itu tanggal 20. Nah, 21 saya udah dapat kabar dari dealer bahwa si motor besok, artinya tanggal 22 itu. Si dealer ngabarin ke saya itu tanggal 21, tanggal 22 motor udah nyampe. Nah, ini ya udah. Tanggal 22 saya datang ke sana. Terus saya milih ada beberapa ya yang waktu itu. Dan yang di display itu yang Lux-nya yang hitam. Kemudian untuk tipe Neo itu hitam juga. Bedanya matte dengan glossy aja. Ya udah, akhirnya saya bawa tanpa tunggu lama. Saya lunasin pembayaran, langsung bawa tuh motor sambil saya ngerasain bagaimana si motor itu. Jadi saya bisa, misalnya ada kekurangan atau ada masalah, saya bisa balik lagi kan, nggak begitu jauh gitu, nggak mesti udah nyampe ke rumah dulu. Jadi saya rasain beberapa jarak dari dealer itu, saya udah ketahuan misalnya ada masalah dengan akinya ke lampunya ke atau apanya, saya bisa balik lagi, saya balik cepet supaya keluhan-keluhan itu nggak nyampe nantinya pas di rumah gitu. Nah, itu guys, itu dia pengalaman saya. Akhirnya saya memilih ini ya dikarenakan pertama CC, memang saya mencari yang CC-nya lebih besar dari motor saya yang pertama. Kedua, ya memang saya masih pengen yang bentuknya retro gitu. Nah, ketiga kemudian ya fitur dan fungsi-fungsinya yang memang sesuai dengan yang saya cari gitu. Nah, ini saya belilah. Dan ya beruntung juga saya termasuk orang yang pertama, bukan termasuk ya, orang yang pertama untuk di daerah ini yang memesan dan dapat langsung, nggak nunggu lama, si motor Fazio. Dan ternyata saya lihat-lihat informasi atau berita di mana-mana, ternyata motor ini jadi viral. Bahkan banyak yang udah inden tapi belum nerima atau belum nyampe-nyampe ke rumahnya. Nah, itu guys, jadi saya termasuk yang beruntung lah, bisa dapat cepet, kemudian bisa menjadi orang pertama di daerah sini yang memesan. Tapi sayangnya urusan STNK-nya juga agak lama guys. Katanya sih memang belum turun suratnya, karena ini jenis motor yang benar-benar baru, artinya memang belum ada sebelum-sebelumnya, sehingga perlu proses lagi untuk pembuatan surat-suratnya sampai bisa kita pakai di jalan, nanti sampai platnya keluar, STNK dan BPKB-nya juga keluar. Nah, itu deh, itu dia cerita saya guys, pengalaman kenapa saya milih motor Fazio ini. Artinya saya milih motor ini bukan karena yang lain jelek, tapi karena sesuai dengan pertama ya kesukaan saya. Artinya ini masalah selera sih. Kedua ya fungsinya gitu loh, karena saya juga ngojol. Kemudian memang itu pas buat saya juga, itu menurut saya sih guys. Artinya ya kembali ke selera masing-masing
Itu saja guys, pengalaman saya, cerita saya sampai saya bisa memiliki motor ini. Nah, untuk saat ini sih suratnya juga saya belum dapet ya, platnya juga saya belum dapet. Katanya sih beberapa hari lagi. Saya udah dapat kabar dari ininya, STNK sih udah keluar tapi platnya yang belum keluar. Jadi saya nunggu sekitar sehari atau 2 hari lagi. Nah, itu saja dulu guys. Nanti juga kalau udah saya terima saya akan infokan lagi berapa pajaknya. Itu saja dulu ya guys. Mohon maaf atas segala kekurangannya guys, karena ini gambarnya juga rada ini ya, karena saya ngambilnya malam. Video ini malam, kemudian kameranya juga kurang bagus nih kalau untuk malam kayaknya. Mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah mau menonton, yang sudah mau mensubscribe, like, share, dan komen. Wassalam.